supaya itu diperhatikan. Ya kami demo ke PTTN, tapi nggak ada hasilnya. Orang tuh bukannya mau mengganti rugi, ya diam-diam aja. Dengan program TORA misalnya, Tanah Objek Reforma Agraria. Bagaimana desa-desa yang berada di sekitar HGU atau yang bahkan di dalam HGU dikeluarkan dari HGU. Agar masyarakat desa itu memiliki legalitas atau pengakuan dari semua pihak, termasuk khususnya pemerintah, bahwa desa itu berdaulat atas tanahnya sendiri. Nah, ketika masyarakat desa lahannya berada dalam HGU, ini akan menjadi satu titik awal terjadinya konflik bagi mereka. Bagaimana mungkin kita di bumi Tapanuli bagian selatan ini membiarkan desa dan lahan-lahan masyarakat berada dalam HGU? Ini ironis. Tidak mungkin kita biarkan ini. Pemerintah juga tidak boleh mendiamkan ini. Tidak boleh mengaminkan ini. Harus diselamatkan desa dan masyarakatnya keluar dari HGU itu. Kalau tidak, kita ini akan menjadi bom waktu nanti ke depan terhadap kita semua, akan menyaksikan konflik-konflik horizontal itu. Atas nama masyarakat kami mohon kepada perusahaan PT Tabiana Dengkan ini supaya digeser lagi ke sana, diberikan sama kami dulu pinomat 50 meter sepanjang kampung ini. Nggak dikasih sama mereka untuk perluasan, sebenarnya untuk perluasan kampung. Itu tujuannya, bukan untuk lahan pertanian, untuk perluasan kampung. Dari bekuan mereka kami minta mohon 50 meter ke sana supaya kampung ini nanti bisa jalur dua, ada yang hadap sana, ada yang ke sana untuk pertapaan masyarakat. Nggak dikasih sama mereka. Ironi, beberapa masyarakat sekitar yang latah ikut membangun kebun kelapa sawit di tepian Sungai Barumun, menambah pelik kelestarian alam sekitarnya. Erosi di bagian badan sungai tampak semakin memprihatinkan. Bahkan bila kondisi tersebut terbiarkan lama, Sungai Barumun akan menggerus badan jalan yang semakin mendekat. Soalnya ini kurang lebih 5 atau 4 tahun lagi ini akan sampai ke jalan air ini, Bang. Soalnya ini kira-kira 30 meter lagi dan 4 gawang lagi ini supaya sampai ke jalan. Soalnya setelah setahun dia memakan satu pohon kelapa sawit. Pucuk-pucuknya diambil ya? Iya. Ini Nang, ini dulu banyak ikan ya yang di sini? Iya. Iya, ikan apa ya? Ikan gabus, ikan lele. Sekarang? Sekarang tuh nggak ada airnya lagi, mana ada ikannya? Atong ano tulang mamuro sadarion. Alah. Biade ani mochi senari tikus. Parah. Parah?
ada pengaruh ini tulang kira-kira. Karang dah sawi to. Sawit, Cawi ton mak. Saya cawit deh. Alah. Itu bekas tikus dah itu. Tengok boh. Masuk ya itu bakasan. Berapa luas ini, Bu? Ini setengah hektar. Tengok boh itu nah. Itulah yang di lubang tikus dah itu. Sungai sebagai sumber kehidupan manusia memang telah terbukti membawa kesejahteraan bagi siapapun yang tinggal di sekitarnya. Sawah-sawah amat tergantung pada aliran sungai. Ikan yang melimpah menjadi penopang kebutuhan harian. Ikan bakar, kasih sambalnya enak juga nih. Namun, Sungai Barumun kini tengah menghadapi masa-masa sulitnya. Kondisi sungai dan segala potensinya tidak seperti dulu lagi. Airnya semakin tercemar, dangkal, dan biotanya kian tergerus. Jadi setiap tahunnya kalau ini air besar, ini terjadilah pembuangan limbah dari PT BAS. Nah, dulunya ini tempat pengambilan ikan masyarakat, tapi masih banyak sini masyarakat ngambil ikan. Di daerah sana masih banyak, situ Jari, Bubu, masih ada itu. Seperti itulah kan ada itu tempat pengambilan ikannya itu. Tapi apa yang didapat nggak seperti dulu lagi? Nggak seperti dulu lagi, karena ikannya. Jadi ini adalah kondisi alami Sungai Supat. Inilah kondisi Sungai Supat. Perlakuan-perlakuan apa yang dilakukan oleh PT BAS untuk Setelah, sungai ini? sekarang ini Sungai Supat ini banyak udah dipotong, kan banyak apanya tikungannya, udah diluruskan dan sungai ini udah diperdalam, didalamkan. Kalau dulu Berapa dalam apanya ini? Airnya agak warna biru, dia apa airnya jernih dia. Nah, sekarang kan udah sama seperti Sungai Barumun. Dulu beda warna airnya ini sama Sungai Barumun. seperti apa, Bang? Dulu ini agak hitam-hitaman apanya, jernih tapi nampak apa dia? Kenapa nggak wakar? Kan? Iya. Iya. Karena mereka kan membuat aliran limbahnya mereka dari sana, dari Sungai Supat itu. Nah, mereka pas nanti kalau udah nanti dibilang tabungnya orang itu penuh, kolam penampungan limbah orang itu penuh, dibuang, dialirkan ke Sungai Supat, dari Sungai Supat langsung ke Sungai Barumun. Sungai Supat itu yang dulu kami dambakan, gudangnya ikan, sekarang udah tinggal kenangan lah Pak, nggak ada artinya lagi.
terus bergulir. Potensi alam yang subur menggoda investor. Pembukaan lahan sawit secara masif oleh banyak perusahaan telah memberi dampak lain bagi kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat. Tercatat sebanyak 7 pabrik kelapa sawit yang bersinggungan langsung dengan Sungai Barumun di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, tersebar di sepanjang daerah aliran sungai. Sungai yang ditenggarai tercemar limbah mengancam keberlangsungan habitat sungai. Anak-anak sungai yang bermuara ke induknya sulit untuk diandalkan lagi sebagai penopang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tak sekedar terancam cairan limbah, anak sungai dan sumber-sumber air bagi masyarakat sekitar bahkan mengalami kekeringan. Ini di dalam nggak? Oh, yang dari sini bang, nggak dalam bang. Itu nopo ini. Pipa, saluran pipa ini dari sini. Tuh, yang apa terus pabrik, yang ini terus ke pabrik, yang ini ke pembuangan Sungai Barumun. Nampak nih jalurnya, nampak nih jelas nih, nampak jalur. Ini jalur pipa. Dari pabrik Dari pabrik ke Sungai Barumun. Sungai Barumun. Iya. Di mana posisinya, Pak? Ini kita jalan lintas. Oke. Oke, kita masuk. Keluar ini pabrik, posisi pabrik seperti ini. Ini sekitar 50 meter atau 100 meter. Ini ada pembuangan. Pembuangan untuk saringan lah. Saringan. Dari sini ada pembuangan lagi, penampungan limbah. Dan Yang ini besarnya lebih kecil. Ini lebih kecil daripada saringan yang ini. Pertama, lebih kecil. Dan di sini pembuangan ini, ketika ini nanti lebih besar keluarnya daripada apa, ini meluap bang, meluap. Diduga di sini ada pipa, jelas terlihat pipa. Oke. Nah, dan ini pipa inilah diduga aliran ke Sungai Barumun. Nah, bang. Ini pipa biru ini besar-besar gini buat apa bang? Untuk menyedot air apabila sawah kurang air. Karena kalau musim kemarau di sawah nggak ada air, paksa diambil dari sini, disedot. Di sana ada tabungnya. Ini pakai mesin untuk keperluan petani lah. Jadi kalau keadaan lagi kena limbah, jadi masyarakat di stop untuk mengambil air dari Barumun ini. Memang airnya berubah bang waktu ada limbah gitu? Berubah agak ke hitam-hitaman dia. Dari warna hitam bang ya? Lumut gitu. Jadi aku pernah lah jalan di ini bang. Iya, 2 kali bang. Di 2 kecamatan ini hari ini sudah lebih dari 2/3 wilayah di 2 kecamatan ini sudah menjadi HGU dari perkebunan sawit. Ya, nah perkebunan skala menengah dan besar ini hari ini sudah puluhan tahun eksis di sini. Nah, artinya kita atau masyarakat, khususnya koperasi Parsup, tidak anti terhadap masuknya investasi ke daerah kita ini. Silakan berbisnis, silakan melakukan aktivitas ekonomi, ya. Nah, dan berharap kita dari aktivitas ekonomi ini kan terjadi multiply effect terhadap masyarakat atau bahkan juga menampung tenaga kerja. Harapannya begitu, ya, terhadap masyarakat lokal di sini.
Tetapi pada saat yang sama, dari seluruh aktivitas ekonomi mereka itu, tentu kita tidak setuju kalau seluruh aktivitas ekonomi itu pada akhirnya, ya, ini kita setiap bulan mereka ini menghasilkan sekian miliar dari penjualan CPO dari daerah ini, ya, dan kita melihat dan menonton itu semua. Nah, kalau kita usut lebih jauh itu, perusahaan ini hanya pemegang sahamnya hanya segelintir orang. Nah, tentu kita tidak mau dan tidak rela dari orang yang sudah aktivitas ekonomi ini memperkaya segelintir orang ini pada saat yang sama dari proses produksi mereka itu menyengsarakan umat, menyengsarakan rakyat ribuan, puluhan ribu dari pembuangan limbah dari pabrik kelapa sawitnya. Ini yang kita tentang, ini yang kita tidak setuju. Silakan mereka berbisnis, tetapi bisnisnya itu kalaupun ada limbahnya dikelola dengan benar. Bertanggung jawab mereka terhadap kelestarian Sungai Barumun ini.